Kamera pengawas merekam aksi pencurian di dua lokasi berbeda. Di Jakarta, dua pria menggasak sepeda motor milik marbot masjid dengan modus pura-pura mengambil air wudhu. Sementara di Kabupaten Tangerang, 3 orang pencuri yang mengendarai mobil angkot menggasak besi penutup selokan di sebuah tempat pencucian mobil. Kamera pengawas merekam aksi pencurian di sebuah tempat pencucian mobil di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten pada Sabtu 23 April. 3 orang pelaku awalnya memarkirkan armada angkutan kota yang mereka pakai di samping besi penutup selokan milik tempat pencucian mobil. Pada percobaan pertama, mereka gagal membawa besi penutup selokan berukuran besar lantaran telah dilas oleh pemilik tempat pencucian mobil. Akhirnya para pelaku mengalihkan incarannya ke penutup selokan yang berukuran lebih kecil. Usai menjalankan aksinya, ketiga pelaku kriminal ini langsung kabur. Ditemui pada Minggu sore, pemilik tempat pencucian mobil mengaku pencurian di tempat usaha miliknya sudah 2 kali terjadi. Ia pun akhirnya berinisiatif mengelas penutup selokan berukuran besar miliknya. Sementara di ibu kota, kamera pengawas juga mengabadikan ulah 2 orang pria saat membawa kabur 1 unit sepeda motor milik marbot atau pengurus Masjid Al-Istiqomah Cakung, Jakarta Timur pada Minggu dini hari. Sebelum beraksi, kedua maling mengamati situasi di sekitar halaman masjid dengan cara berpura-pura mengambil air wudhu. Setelah merasa situasi aman, seorang pelaku yang menjadi eksekutor lantas membawa kabur sepeda motor milik korban. Korban baru menyadari kendaraannya raib digondol maling ketika hendak membeli makanan berbuka puasa untuk jemaah masjid pada Minggu sore. Namun korban hingga saat ini belum melaporkan peristiwa yang dialaminya ke pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia. Banjir di Dayakolot, Kabupaten Bandung belum surut sepenuhnya. Dampak banjir, sampah warga ikut terbawa arus dan mengganggu aktivitas. Kita lihat bersama, hingga Senin pagi banjir di Kampung Bojong Asih, Kecamatan Dayakolot belum surut. Ketinggian banjir mencapai 160 cm di titik terdalam. Banjir masih dirasa cukup tinggi dan mengganggu aktivitas warga. Warga juga dihadapkan persoalan sampah yang terbawa banjir. Menurut warga, sampah ini tadinya akan diangkut oleh petugas kebersihan saat banjir surut beberapa hari lalu. Namun banjir yang kembali datang menyebabkan sampah belum sempat terangkut. Warga berharap langkah konkret dalam mengatasi persoalan banjir yang sudah terjadi selama puluhan tahun ini. Tumpahan minyak terjadi di Pantai Ujong Blang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawwe, Aceh. Tumpahan minyak jenis biosolar ini diduga akibat kebocoran dari kapal Pertamina yang bersandar pada Minggu sore. Rembesan minyak diduga berasal dari kapal Pertamina yang sedang menyalurkan minyak ke Depot Lok Sumawwe, Aceh. Tumpahan minyak jenis biosolar mencemari pantai yang berada di Desa Hagu, Barat Laut, Kota Lok Sumawwe. Pertamina melakukan langkah antisipasi dengan memasang oil spill dispersan agar minyak tidak menyebar. Menurut Ferry Saparudin, Kepala Depot Pertamina Lok Sumawwe, pihaknya menerjunkan tim untuk melokalisir tumpahan minyak termasuk pemeriksaan area pump room kapal. Sementara itu, puluhan warga Sibanggor Julu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, keracunan massal Minggu pagi. Korban keracunan usai menghirup gas berbahaya yang diduga berasal dari proyek pembangunan power plant, pembangkit listrik tenaga panas bumi milik PT Sorik Marapi Geothermal Plant. Setidaknya 21 warga Sibanggor Julu, Mandailing Natal, Sumatera Utara mengalami keracunan dan dilarikan ke rumah sakit. Warga yang menjadi korban adalah mereka yang sedang memanen padi di persawahan tepat di areal sumur gas alam Welped Tenggo. Dalam rekaman video amatir terlihat sumur gas mengeluarkan asap dan lumpur. Diduga inilah yang menyebabkan udara di sekitar tercemar oleh gas H2S atau hidrogen sulfida.